Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita ketemu dalam mata kuliah akuntansi biaya, di mana pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-6. Tapi kemarin pertemuan ke-6 adalah UTS, jadi pertemuan ke-7. Ya. Baiklah, pada saat ini sekarang kita akan membahas persediaan produk dalam proses awal. Persediaan produk dalam proses awal. Produk yang belum selesai atau masih dalam proses pada periode sebelumnya akan menjadi persediaan awal produk dalam proses untuk periode selanjutnya. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam memproses suatu produk, yaitu dengan dalam satu periode di mana masih terdapat produk yang masih dalam proses, dan untuk periode selanjutnya diperlakukan sebagai persediaan awal bagi dalam proses produk periode selanjutnya. Nah, yang mana di mana harga pokok produk persatuan produk tersebut sudah ditetapkan dalam periode selanjutnya, periode sebelumnya, yaitu untuk produk yang persediaan awal itu, di mana di sana harga produk persatuan produk tersebut sudah ditetapkan dalam periode sebelumnya. Namun, untuk periode selanjutnya itu akan ditentukan sesuai dengan proses produksi pada saat itu. Di sini kemungkinan akan terjadi perbedaan harga produk persatuan antara harga produk persatuan produk sebelumnya dengan periode saat ini. Kita ketahui bahwa unsur-unsur dalam produksi adalah bahan baku, tenaga kerja, dan factory overhead. Baiklah, di sini bagaimana menentukan nilai persediaan bahan baku? Saya contohkan ya, bahan baku pada akhir periode saat ini. Artinya dalam periode itu terdapat persediaan awal, yaitu persediaan awal, di mana itu adalah saldo awal persediaan periode sebelumnya. Nah, di sini saya untuk memudahkan, saya akan mengasih satu contoh di sini untuk persediaan bahan baku. Misalkan pada awal periode terdapat persediaan bahan baku 100 kg dengan harga pokok adalah Rp1.000 per kilogram. Nah, dalam periode selanjutnya terjadi pembelian bahan baku 400 kg dengan harga Rp1.200 per kilogram. Dan dalam periode saat ini telah digunakan bahan baku sebanyak 250 kg. Berapa persediaan bahan baku pada akhir periode? Marilah kita sama-sama kita menghitung untuk yang kasus ini. Maka di sini dalam akuntansi biaya, untuk menentukan berapa nilai bahan baku atau yang lainnya itu ada dua metode, yaitu metode FIFO atau first in first out, di mana yang pertama masuk adalah harus yang pertama keluar juga. Kalau kita terapkan dalam kasus tadi, yang pertama masuk adalah saldo awal, ya, saldo awal karena itu adalah merupakan
eh, saldo awal merupakan adalah sisa atau bukan persediaan dari periode sebelumnya. First in, first out. Tadi ditetapkan bahwa untuk saat ini dibeli sebanyak 400 ya. 400 kg dengan harga 1.250.000. Sementara saldo awal adalah sebesar 100 kg dengan harga 1.000 rupiah. Di sini ada perbedaan penggunaan bahan baku dalam memproses produk dalam periode saat ini. Nah, bagaimana perlakuan untuk perlakuan penggunaan bahan baku tersebut? Karena kita menggunakan penggunaan metode first in, first out atau FIFO, maka yang pertama dikeluarkan adalah persediaan awal, ya. Persediaan awal yang sebesar 100 kg dengan harga 1.000. Ya. Dan harga 1.000. Dan dalam periode tersebut bahan baku yang digunakan adalah 250 ya. 250. Maka akan menggunakan bahan baku yang terdapat dalam persediaan awal yang nilainya Rp1.000 per kilogram. Yang selanjutnya untuk memenuhi yang 250.000 itu 150 kg lagi adalah hasil dari pembelian bahan baku pada periode saat ini, di mana di sini terdapat jumlahnya 150 kali 1.200 ada 1.800.000. Jumlah yang di atas adalah 280.000. Nah, 280.000. Jadi persediaan bahan baku pada akhir periode adalah 300.000. Angka 300.000 tersebut dihasilkan dari 100.000 ditambah 180.000 sama dengan 280.000. Sementara pembelian kita, persediaan bahan baku adalah persediaan awal adalah 100.000 dan pembelian pada saat itu adalah sebanyak 400 kg dengan harga 1.200, yaitu 480. Dimana kalau kita jumlahkan maka itu adalah 580.000. Ya. Adapun yang digunakan pada periode tersebut, pada periode saat ini adalah sebanyak 280.000. Jadi persediaan bahan baku pada akhir periode adalah 300.000. 300.000 untuk jumlah dari bahan baku sebanyak 250 kg. Nah, ini akan terlihat bahwa persatuan dari persediaan bahan baku tersebut adalah sebanyak 250 kg sama dengan 300.000, yaitu 1.200.000. Namun yang digunakan dalam proses produksi pada periode saat ini adalah sebanyak 250 kg dengan jumlah atau dengan nilai 280.000.
Nah, itulah penggunaan bahan baku dalam periode saat ini dengan kita menghitung dengan metode first in, first out. Kita ketahui bahwa metode yang ada adalah first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Dan yang kedua adalah FIFO, yaitu first in, first in, first out. Lalu yang kedua adalah LIFO, last in, first out. Tapi untuk bahan baku, umumnya pabrikan atau dalam memproses produksi, pasti bahan baku yang pertama masuk, pasti yang itu yang pertama akan dikeluarkan. Mengingat bahan baku untuk menghindari kebusukan, ya, bahan baku itu busuk atau menurun kualitasnya karena waktu yang dibutuhkan. Jadi metode FIFO ini yang umum digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi, yaitu mengubah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Oke. Jadi itulah ya yang kita pelajari saat ini, yaitu metode FIFO untuk menentukan berapa nilai persediaan pada akhir suatu periode. Dan berapa nilai atau harga dari bahan baku yang digunakan dalam periode tersebut. Mungkin itu dulu saat ini, kita nanti ketemu lagi dengan pertemuan yang ke-7. Kita akan membahas yang sama seperti ini, tapi ini di sini hanya membahas bahan baku, tetapi kalau nanti pertemuan ke-7 yaitu menentukan berapa harga pokok produk yang diproses. Begitu dulu. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.